Jagat media sosial dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita berinisial W yang tiba-tiba saja mengeluarkan pernyataan meminta Rezky Aditya untuk mengakui dan bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dan dibesarkannya. Berharap setelah W mengeluarkan pernyataan untuk meminta Rezky Aditya mengakui dan bertanggung jawab, namun pada kenyataannya Rezky Aditya belum mengeluarkan statement apapun dan hingga saat ini masih diwakili oleh kuasa hukumnya. Tak lama kemudian, pada akhirnya W menggugat Rezky Aditya ke pengadilan secara perdata dan meminta ganti rugi moral serta immoral sebesar 17,5 miliar rupiah. Dan kejutan selanjutnya seperti janji W yang akan muncul di depan publik pada akhirnya menjadi kenyataan dan bukan isapan jempol semata. W pun berbicara mengeluarkan isi hatinya di depan Denny Darko. Lalu, seperti apa Denny Darko saat berhadapan langsung dengan W? Berikut penuturannya. Singkat kata ini terjadi, karena saya sendiri pun kan pekerjaan saya kan sebagai seorang magician, ilusionis, pekerjaan saya mengharuskan saya untuk dalam tanda kutip berbohong. Dan saya tahu saat saya ketemu seseorang yang berbohong. Dan saat dia melakukan ini, sebenarnya saya bisa merasakan bahwa satu, dia nggak bohong. Kedua, dia itu sangat-sangat ketakutan. Ketiga, dia sudah ingin melakukan tapi kayak jadi nggak jadi. Dan keempat, yang saya baru sadari adalah waktu pertama kali figur W ini keluar, cuma namanya, dan kita nggak ngelihat wajahnya ini seperti apa. Yang saya bayangkan tadinya itu adalah anak yang lebih muda jauh dari Rezky, terus kemudian ngefans sama dia, terus dipacarin, terus kemudian terjadilah sesuatu yang diklaim terjadi itu tadi. Nah, setelah saya ketemu, ternyata dia ini 3-4 tahun lebih dewasa, terus secara finansial juga lebih mapan. Ini saya merasa bahwa sepertinya alasannya dia nggak perlu untuk itu gitu. Dan melihat bahwa kalaupun dia ini pansos, yang paling akan dirugikan adalah anaknya. Nah, pertanyaan saya pun yang pertama adalah menanyakan kepada dia, ini kamu memang kamu mau sih ini di blow up sama media seperti ini? Dan dia katakan, ini bukan saya yang mau, Mas. Saya melakukan ini dengan sangat senyap. Tapi menurut pengakuan yang bersangkutan, itu pihak dari lawan hukumnya ini tadi yang terus melakukan sesuatu mungkin nggak diperkirakan sampai akhirnya berita ini terus jadi heboh seperti sekarang. Menurut pengakuannya dia, dan menurut penilaian saya, dia nggak bohong. Tapi kita tentu saja akan menunggu nanti di peradilan akan seperti apa. Oh ya banyak, cuman ya itu tadi Mbak, saya nggak mungkin bisa nyeritain semua karena satu, saya belum konfirmasi juga ke dia mana yang boleh saya ceritakan, dan kalaupun mana yang boleh diceritakan ya sudah ada di semua video saya, dan hari ini nanti naik panjangnya. Saya kira dengan dia akhirnya mau di sini, itu keberanian yang dia tunjukkan. Dan dia pun sebelum dia muncul, dia membaca komentar orang di sosial media itu, dia sudah sangat ketakutan. Karena seperti kita ketahui kan, kalau kita boleh bagi di sini, itu mungkin 90-80% itu berpihaknya kepada pihak lawan hukumnya ini tadi. Karena kan di sana itu kan orang lebih mengenal, citranya juga sempurna dengan semua yang terjadi, dan dia pun sebelum muncul itu juga sudah ketakutan, Mas, nanti orang apa nggak ngira gue ini pansos, ngira ini, dan semua itu sudah dikatakan. Dan saya juga encourage dia, sama seperti lawyernya juga, sama seperti teman-temannya. Dan akhirnya pun dia berani mengambil keputusan ini adalah karena sudah melalui banyak hal ini, terutama adalah takut menjaga perasaan anaknya nanti setelah berita ini nanti tersebar. Ini adalah sesuatu yang dia sudah perkirakan, dan ya mau nggak mau dia akan tetap hadapi itu. Nah, makanya dia di sini memperjuangkan ini dengan sangat, adalah karena itu tadi, sebagai seorang wanita. Dan saya mungkin nggak bisa related, malah saya pikir Mbak yang bisa lebih related karena sesama wanita. Ya saya pikir sih ada banyak pertimbangan ya di sini ya. Dan karena kasusnya masuk ke ranah hukum dan saya akhirnya mengenal personal dengan salah satunya, saya sih nggak berani untuk memberikan suatu pendapat yang sifatnya yang berkenaan dengan mengomentari kenapa kok seperti itu. Tapi kalau boleh saya ceritakan dari sisi saya sebagai seorang pembaca kartu, kalau saya pikir sih karena ada banyak pihak yang harus dia jaga, dan banyak pihak yang meminta dia untuk mungkin tidak melakukan ini. Tapi kalau di dalam hati,
Saya pikir yang pria ini adalah seorang lelaki yang baik, dia juga pasti bertanggung jawab, dia juga pasti memiliki rasa sayang terhadap apapun itu, jika memang ternyata betul ya. Dan saya pikir dia ini mempertimbangkan banyak orang lain sehingga dia akhirnya sekarang lebih memilih diam. Kalau ditanya apakah mau, saya pikir sih mau. Dan kalau artinya ditanya apakah memang ini akan berakhir dengan, kalau nanti ternyata sudah dibuktikan secara sah DNA-nya ya, seharusnya ini akan jadi satu pengakuan sih. Tapi kan tetap di sini saya juga tetap mengasumsikan, karena saya juga ngomong sama Mbak, kamu bisa aja datang bawa anak siapapun dan ngaku kalau anaknya siapa. Bahkan kamu bisa datang ke saya bawa anak, kamu bilang kalau itu anakku, gitu. Dan sebelum ini semua bisa dibuktikan, ya itu masih tetap bukan anaknya Reski. Saya pikir sih begitu. Saya ngomong juga sama Mbak. Sempat menunggu dari pihak Reski Aditya untuk berbicara secara langsung, namun hal yang ditunggu-tunggu belum juga tiba. Hingga pada akhirnya, W mengajukan gugatan kepada Reski Aditya dengan pasal perdata, perbuatan melawan hukum. Terakhir, pihak W menggugat Reski Aditya mengganti rugi kerugian material sebesar 7,5 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 10 miliar rupiah. Lalu, apa alasan pihak W menggugat Reski Aditya sebesar nominal tersebut? Kita kan gugatannya kan PMH ya, perdata gitu. Di situ kan pasti kan bicara ada yang dirugikan. Dan salah satu isi dari gugatan perdata itu kan pasti kita bicara material dan imaterial gitu. Nah, itu sebenarnya itu materialnya itu kalau nggak salah itu 7,5 miliar. Materialnya ya. Imaterialnya itu 10 miliar. Tapi kembali lagi, semuanya ini kan perlu pembuktian. Tidak bisa dengan serta-merta itu dikabulkan, enggak. Dan justru malah mayoritas itu rata-rata imaterial itu tidak dikabulkan. Material pun juga kebanyakan juga seperti itu. Karena itu harus ada pembuktian lagi gitu loh. Jadi bukan yang tujuan kita tuh sebenarnya juga bukan di situ. Tujuan kita tuh di pengakuan anak dan tanggung jawab di situ. Cuman memang karena ini gugatannya perdata PMH, ya itu kita harus kita ikuti gitu. Itu tadi kalau misalnya yang kita bicara material ya, yang material yang 7,5 itu kalau kita bagi selama 21 tahun itu kira-kira per bulan itu untuk biaya hidup anak tuh sekitar 30. Pengakuan. Iya, karena kalau kita bicara imaterial dan imaterial itu kan bagian bawah. Kenapa bagian atasnya tidak pernah disebutkan? Bagi pihak W, keputusannya untuk menggugat Reski Aditya hingga ke pengadilan bukanlah keputusan yang tergesa-gesa, melainkan sudah diputuskan dengan sangat matang. Hal tersebut karena pihak W mengatakan telah memiliki bukti-bukti yang kuat untuk memperkuat gugatannya kepada Reski Aditya dalam proses pengadilan nanti. Sehingga gugatan pihak W kepada Reski Aditya untuk mendapatkan pengakuan dari Reski Aditya akan dapat dikabulkan hakim, dikarenakan pihak W telah memiliki bukti-bukti yang kuat. Ya kalau untuk persiapan klien saya sih ya sudah siap, dia sudah siap semua. Apapun resiko dia sudah siap. Bukti ya ada bukti. Nanti kita tunjukkan di pengadilan. Gitu. Tapi sih saya lebih suka dari awal ini kita melakukan tes DNA ya. Karena kan di gugatan saya juga saya minta itu di awal itu kita tes DNA. Tapi yang kita permasalahkan ini adalah memakai putusan dari MK. Di situ menyatakan bahwa anak di luar nikah atau anak hasil zina itu bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, itu dengan cara tes DNA. Itu hanya untuk menjaga anak, hak-haknya anak, bukan ibunya loh. Dan juga itu juga bukan untuk melegalkan perzinahan, bukan. Ini untuk menjaga anak, kepentingan anak. Jadi yang kita minta itu hanya sebatas itu, pengakuan dari ayah biologisnya. Sementara itu, pihak Reski Aditya telah mengetahui jika pihak W telah mendaftarkan dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Reski Aditya pun mengatakan jika dirinya tidak takut dengan gugatan dari pihak W, serta meminta kepada pihak W agar dapat membuktikan segala tuntutan-tuntutannya kepada Reski Aditya.
Sebenarnya gini, makanya kita kan nggak mau terlalu nanggapin yang terlalu detail. Karena apa? Ini kan masalah sensitif ya. Karena kan berhubungan dengan anak bawah umur lah gitu kan. Dan yang belum tentu iya atau tidaknya gitu. Nah, jadi kalau berbicara masalah faktanya kan memang ada yang menuntut gitu kan kepada klien kita, kepada klien kami kan, ada Reski. Nah, cuma ini sekarang ini kan kondisinya kan sudah diajukan gugatan. Ya, sudah diajukan gugatan dan kita ya tinggal tunggu aja nanti di pengadilan gitu. Kalau mengenai masalah pembuktian, kan mereka bilang mereka ada bukti-bukti mengenai masalah hubungannya. Tapi kuasa hukum mereka juga menyampaikan bahwa hubungan ini tidak ada ikatan pernikahan berdasarkan undang-undang pernikahan ya, atau juga termasuk pernikahan berdasarkan agama, kan nggak ada. Itu udah dikonfirm kan sama mereka. Oke. Jadi memang nggak ada itu hubungan ikatan pernikahan itu tidak ada. Tidak ada ya Bang ya? Gitu, itu sampai situ aja dulu. Nggak ada, itu benar apa yang disampaikan itu. Karena nomor satu adalah ini kan masalah kasus yang berkaitan dengan nasib anak katanya kan gitu kan. Jadi nanti itu kan akan dampaknya kan hebat itu kalau nanti berkaitan mau nanti ternyata terbukti atau tidak, ini nggak mau mendahului ya. Tapi bagi anak di bawah umur ini kan kasihan nanti. Jadi makanya kita lebih baik sih nanti berproses aja deh di pengadilan gitu, di sidang pengadilan ya kan. Disitulah bukti-bukti nanti saling mengumpulkan bukti-bukti gitu.